Anda kembali bersama kami di Breaking News Metro TV. Pemirsa, kita akan kembali berbincang dengan Anton Aliabas sebagai pengamat militer. Bang Anton, kita berbicara mengenai alutsista dan Kementerian Pertahanan. Kemarin rapat Komisi 1 dengan Menteri Pertahanan menyepakati bahwa anggaran Kementerian Pertahanan ini berada di sekitar 180-an triliun. Kurang lebih tetap menunjukkan kenaikan secara berkala. Bang Anton, harus dikemanain uang ini 185 triliun? Iya, jelas kalau alasan Kemhan itu kan anggaran yang disiapkan oleh negara itu kan kurang gitu ya. Selalu kan bilang begitu karena tapi mau satu APBN itu ditaruh ke Kemhan juga untuk anggaran pertahanan juga pasti akan masih kurang. Karena kita bicara tentu bukan hanya sekedar yang baru tapi juga merawat yang ada. Nah itu pasti kan duitnya ada banyak. Itu baru ngomong tentang asetnya, belum ngomong tentang manusianya gitu dan lain-lain ya. Gitu. Jadi satu sisi tren kalau misalnya dari MEF 2010 itu kan memang ada peningkatan yang cukup signifikan ya. Jadi dari tahun 2010 sampai sekarang trennya selalu naik. Bahkan kalau kita bicara pandemi COVID sekalipun gitu ya, walaupun ada shock ya, ada pengetatan, tapi sektor pertahanannya tetap stabil untuk terus naik. Itu apa ya? Pemerintah punya concern di situ, walaupun kita bicara siapapun yang menjadi presidennya. Itu satu. Jadi anggarannya selalu naik. Kemana naiknya? Selama ini, gitu ya. Selama ini seringkali kita melihat bahwa ketika kita bicara tentang kemandirian, industrinya memang belum banyak merasakan untung ya. Jadi dalam kalau misal kita bilang ada feedbacknya ke ekonomi nasional, nah ini yang memang belum kelihatan. Gitu. Jadi kalau misalnya dari porsinya itu sudah banyak gitu ya. Tapi kok gitu ya, kenapa sektor pertahanan selalu dianggap adalah sebagai cost sektor? Karena lebih banyak cuma belanja tapi nggak dapat keuntungan ekonomi. Ini yang kemudian lagi coba untuk disiasati, dipelajari, dan bagaimana kemudian berapa yang kita belanjakan, gitu, yang kita siapkan, itu kemudian bisa untuk meningkatkan perekonomian domestik. Gitu. Nah, ini yang kalau misalnya tadi kita bicara kemandirian, belinya jor-joran, industri domestik kita juga harus ikut menikmatinya. Nah, gitu. Bicara soal yang dibelanjakan nih, Mas Anton dan juga pemirsa, kita lihat lagi nih situasi yang berada di sana. Kita melihat ini atraksi udaranya secara bertahap ini sudah mulai berlangsung ya, Bang Anton. Ini boleh diceritakan nih sebagai edukasi juga kepada pemirsa nih, Bang Anton. Apa yang sedang kita lihat nih? Ini kayaknya ini pesawat, ini propeller ya, pesawat dengan baling ini yang biasa untuk atraksi ya, untuk atraksi. Dan ini juga memang bagian dari tadi yang saya bilang ada 116 karena kalau misalnya ini pesawat propeller itu sekitar ada 26 ya, 26 unit yang hari ini akan ini. Jadi ini yang tadi saya bilang bahwa bagian yang dari ingin ditujukan adalah yang kita seringkali banyak kritikan adalah kenapa kita sudah beli aset kok banyak yang mangkrak, banyak yang rusak, terus buat apa kita beli-beli terus gitu ya. Sementara di sisi lain ketika kita bicara perawatan ini memang unik gitu. Jadi di TNI khususnya itu memang selalu mengeluhkan hari ini alutsistanya rusak, mangkrak dan lain-lain kayak pesawat, besok nggak bisa masuk bengkel dengan secara otomatis. Kenapa? Karena untuk mencairkan gitu ya, membuat penganggaran untuk perbaikan itu mengikuti proses pengadaan barang baru gitu loh. Jadi dengan kata lain harus ada lelang dan lain-lain. Ini kan prosesnya menjadi panjang. Jadi yang harusnya rusaknya satu bisa jadi rusaknya banyak. Birokrasinya jadi panjang dan lain-lain. Ini yang seringkali menjadi sorotan ya ketika kita bicara tentang anggaran pertahanan. Kenapa kok ngomong tentang Harvard? Ini mekanismenya adalah mengikuti proses pengadaan baru, semestinya nggak bisa. Oke, Bang Anton, kita melihat langsung situasi atraksi yang ada di lapangan. Kita simak dulu pemirsa. Layaknya sang Garuda yang tak pernah lelah membentangkan sayapnya untuk menjaga bangsa dan negara. TNI Prima, TNI Rakyat Indonesia Maju. Perisai Trisula Nusantara, Sis Hadkam Rata.
hadirin tamu undangan dan seluruh rakyat Indonesia. Sesaat lagi akan kita saksikan bersama penampilan spektakuler dan berkelas dari tim aerobatik kebanggaan Tentara Nasional Indonesia dan kebanggaan bangsa Indonesia, the Jupiter Aerobatic Team. Jupiter Aerobatic Team atau yang lebih dikenal dengan The Jupiters diawaki oleh para instruktur penerbang TNI yang bertugas membentuk penerbang-penerbang muda handal Tentara Nasional Indonesia. Sebagai flight leader atau Jupiter One, Letnan Kolonel Penerbang Ari Nugroho Widodo, call sign The Glorious Monster, dari Lembah Merapi Maguwo, Yogyakarta. Dengan penuh kebanggaan kami hadir untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia. Hadirin, sebagai manuver pembuka dari The Jupiter, mengawali pertunjukan pada pagi hari ini akan datang dari arah depan kanan mimbar kehormatan. The Jupiters akan mempersembahkan manuver pembuka, yaitu Cloverleaf. Formasi ini melambangkan TNI sebagai elang perkasa penjaga langit Nusantara. The Jupiters with Cloverleaf. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk The Jupiters Indonesian Armed Forces Aerobatic Team. Masyarakat Indonesia, selanjutnya The Jupiter akan datang dari arah depan mimbar kehormatan dengan membentuk manuver yang spektakuler di hadapan kita semua, yaitu manuver cinta, di mana Jupiter 5 and Jupiter 6 yang tergabung dalam The Synchro akan membuat manuver Hearts atau bentuk love, sedangkan main body akan menusuk tepat di tengahnya. Hadirin sekalian, siapkan kamera terbaik Anda untuk momen berharga ini. Datang dari depan mimbar kehormatan Jupiter 5 and Jupiter 6. The other guests, here they come. The Synchro 4 Hearts Maneuver. And the next, main body, 4 pesawat akan menusuk tepat di tengahnya, layaknya hati yang sedang jatuh cinta. Manuver ini sebagai wujud rasa cinta Tentara Nasional Indonesia kepada seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya bersiap melintas di depan kita. The Beast from the East and the West from the West. Dari kiri Jupiter 5 dan dari kanan Jupiter 6 akan melaksanakan manuver head on pace dengan jarak yang sangat dekat. Here we go, the Synchro with head on pace. The Synchro terbang berputar dengan ketinggian dan kecepatan yang sama. Hadirin, siapkan jantung Anda. Kita rasakan sensasi terbang yang mendebarkan. With Jupiter, will give applause for the Jupiter. Selanjutnya akan datang dari kanan mimbar kehormatan. 4 pesawat main body akan melaksanakan Snake Cuban. Pesawat akan naik secara satu persatu melukis langit ibu kota. Hadirin, mari kita sambut The Jupiters with Snake Cuban Maneuver.
1 up, 2 up, 3 up, and 4. Pulingan. Prepare for number 1. Number 1, rolling. 2, rolling. 3, follow. Roll. 4, rolling. Wonderful, beautiful maneuver from the Jupiter. Saat ini, main body sedang melaksanakan high G-turn. Manuver ini, tubuh penerbang merasakan 5 kali lipat gaya gravitasi. Here they are, the Jupiter with high G-turn. Go, 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 the Jupiter. Masih belum selesai, akan datang dari belakang. Mimbar kehormatan. Jupiter 6 akan terbang naik secara vertikal, terus menanjak lebih tinggi dan terus lebih tinggi hingga mencapai kecepatan 0 atau zero speed. Now enters the critical moment of instability. Pesawat mulai kehilangan kendali and stalling. 1 roll, 2 roll, come on 6, wake up 6. Masih berjuang untuk mendapatkan kembali kendali. And he got it. Good job 6. We know you can do this. Hadirin yang berbahagia, mari kita berikan lambaian tangan dan tepuk tangan untuk Jupiter 6. Selanjutnya, The Jupiter akan datang dari arah kanan mimbar kehormatan dengan membentuk 5-cut formation. Formasi ini melambangkan ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Inilah sang duta langit Indonesia, the maneuver by the Jupiters with 5-cut loop. Wonderful, beautiful maneuver from the Jupiter Indonesian Armed Forces Aerobatic Team. Jupiter Aerobatic Team telah menorehkan tinta emas dalam event nasional maupun internasional sebagai duta bangsa, seperti 100 Years Commemoration of Aviation in Thailand, Brunei Darussalam International Defense Exhibition, F1 Powerboat World Championship, MotoGP and World Superbike Mandalika Series, Singapore Airshow, Bali International Airshow, Langkawi International Maritime and Aerospace Exhibition. Dan sekarang The Jupiter tampil dengan penuh kebanggaan dalam perayaan hari ulang tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia. Sebagai manuver penutup dari The Jupiter, akan melaksanakan arrowhead, loop, and bombers maneuver. Manuver ini menunjukkan bentuk Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. TNI selalu siap sedia untuk terus menjaga keutuhan negara, Kesatuan Republik Indonesia. Ladies and gentlemen. Ya, pemirsa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.